Wahai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah. Justru dengan pakai perantara-perantara seperti orang-orang siapa? Kaum Kaum musyrikin. musyrikin. Kaum musyrikin ketika dikatakan tidak boleh nyembah berhala, kubur dan segala macam, mereka mengatakan bahwa ini sebagai perantara. Perantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu dari ustazah. Jadi ustazah tersebut itu mengatakan bahwasanya tawasul kepada orang yang sudah meninggal ataupun tawasul kepada wali itu diperbolehkan dan diumpamakan seperti perantara gitu ya. Jadi seakan-akan gini ya teman-teman ya, tawasul kepada wali itu seakan-akan kita ini melalui perantara. Misal, wahai wali tolong sampaikan doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, dan ini tidak pernah diajarkan oleh para ulama salafus soleh, yaitu bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Yang benar adalah kita ini bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup, bukan orang soleh yang sudah wafat. Jadi kita ini meminta kepada orang soleh tersebut itu agar didoakan, sebagaimana sahabat Umar bin Khattab dulu ketika terjadi kemarau panjang di Madinah, sahabat Umar meminta doa kepada paman Nabi SAW yaitu Abbas. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video dari ustazah tersebut yang membolehkan bertawasul kepada kuburan, kepada mayat. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Ziarah nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Wahai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten donga. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Ustazah ini ya mengatakan bahwasanya ziarah ke wali itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah tawasul. Jadi tawasul menurut ustazah tersebut itu adalah ngerayu kepada wali Allah yang sudah meninggal itu, yang sudah wafat ya. Agar apa? Agar doanya itu sampai kepada Allah ya. Dan ini tidak benar ya teman-teman ya. Karena kita ini kalau ingin berdoa kepada Allah SWT, langsung saja kita berdoa kepada Allah tanpa melalui perantara. Namun ada juga kita ini diperbolehkan bertawasul kepada Allah SWT, yaitu bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Dan kita juga bisa bertawasul dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Dan kita juga bisa bertawasul yaitu dengan amalan soleh yang kita perbuat. Nah teman-teman, jadi ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf itu tidak pernah satupun melarang bertawasul. Namun yang ustadz-ustadz salafi ini larang yaitu tawasul yang tidak disyariatkan, yaitu tawasul kepada orang soleh yang sudah wafat. Dan kadang ada orang yang salah paham bilang gini ya, itu Wahabi mengharamkan tawasul. Tidak, kita ini membolehkan tawasul, namun tawasul yang disyariatkan, bukan tawasul yang tidak disyariatkan. Seperti apa yang diucapkan oleh ustazah tersebut tadi ya. Nah teman-teman, mari kita dengarkan penjelasan dari guru kita yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafidhahullah ta'ala. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Allah menyuruh kita untuk berdoa atau meminta pakai wasilah atau langsung? Langsung. Allah berfirman berkaitan dengan doa dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian semua berdoa kepadaku, aku akan kabulkan langsung tanpa perantara. Allah itu dekat atau jauh? Dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Allah dekat. Allah mendengar semua permintaan kita. Nggak perlu pakai perantara. Iya. Jangan disamakan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Kan tiap hari dia baca tuh walam yakun lahu kufuwan. Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah nggak sebanding dengan makhluknya. Allah nggak setara dengan makhluknya. Allah juga berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak sama dengan makhluknya. Nggak sama. Nggak boleh dijadikan permisalan. Iya. Permisalan begini, kan kalau kita datang kepada raja, presiden, nggak bisa langsung. Mesti menemui siapa? Ajudannya dulu. Ini untuk siapa? Manusia. Untuk manusia. Kalau untuk Allah langsung. Tanpa perantara. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Dan juga Nabi-Nya Muhammad SAW suruh langsung kepada Allah.
nggak pakai perantara. Justru dengan pakai perantara-perantara seperti orang-orang siapa? Kaum musyrikin. Kaum musyrikin ketika dikatakan tidak boleh nyembah berhala, kubur dan segala macam, mereka mengatakan bahwa ini sebagai perantara. Sama dengan kaum musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nggak menyembah mereka, tapi mereka ini sebagai apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dalam surah Az-Zumar ayat 3. Jadi perkataan mereka ini mengatakan sebagai perantara, wasilah, sama dengan perkataan siapa? Kaum musyrikin. Perkataan siapa? Kaum musyrikin. Dan kalau kita lihat perbuatan umat Islam, maksudnya sebagian umat Islam, yang mereka berbuat syirik kepada Allah, keadaan mereka ini kalau kita lihat lebih jelek dari kaum musyrikin. Tolong perhatikan, dengarkan, perhatikan. Belum selesai, kajian kita belum selesai. Orang-orang yang ada sebagian kaum muslimin, ini mereka berbuat kesyirikan. Perbuatan mereka lebih jelek daripada kaum musyrikin. Kenapa demikian? Kaum musyrikin ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah, kaum musyrikin. Ketika mereka senang baru mereka berbuat syirik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin, falamma najaw ilal barri idza hum yusyrikun." Ketika mereka menaiki perahu, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka dengan ikhlas berdoa kepada Allah. Ini kaum musyrikin ini. Ketika mereka diselamatkan oleh ke daratan, mereka berbuat syirik kata Allah. Tapi umat Islam, sebagian umat Islam, di saat senang berbuat syirik, di saat susah. Yang kedua, di saat susah mereka berbuat syirik. Jelas itu? Jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua sekarang. Iya. Yang kedua, kalau kaum musyrikin zaman dulu mereka berbuat syirik, berbuat syiriknya cari orang-orang yang soleh. Ini orang soleh meninggal, nah mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh ini. Kalau sekarang sebagian umat Islam, bagaimana dia datang? Ke kuburan para penjahat, perusak agama, bahkan diantara mereka nggak sholat sama sekali. Kan orang kalau sudah belajar torekot, kalau sudah sampai hakikat ma'rifat, sholat gak dia? Nggak sholat. Nah itu datangnya oleh Islam. Iya. Kalau zaman dulu orang musyrikin cari orang soleh berbuat syiriknya. Kalau sekarang dicari orang-orang jahat. Bahkan kadang-kadang, bayangkan ya, kerbau ya. dijadikan sebagai apa? Sebagai tuan sesembahan. Iya. Kotorannya diambil. Yang dibilang kiai selamat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal. Jadi teman-teman ya, kita ini ya tidak melarang kaum muslimin untuk bertawasul. Namun tawasulnya itu tawasul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya banyak dalilnya, yaitu tentang tawasul yang disyariatkan. Jadi teman-teman, kita ini disyariatkan tawasul yaitu kepada orang soleh yang masih hidup. Yaitu sebagaimana sahabat Umar dulu ketika ada kemarau panjang di Madinah, sahabat Umar bertawasul kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas. Nah teman-teman, jadi kalau bertawasul kepada orang soleh sudah meninggal, itu bertentangan dengan nas, yaitu dengan dalil-dalil sahih. Sebagaimana contoh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertawasul kepada sahabat yang senior, yaitu sebagaimana sahabat Abbas. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita ini dibolehkan untuk bertawasul. Misal bertawasul yaitu dengan amal soleh kita, dan bertawasul yaitu dengan asmaul husna, nama-nama Allah, dan bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Nah teman-teman, jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya wali yang sudah meninggal ini, kita ini jadikan perantara wali tersebut itu agar menyampaikan doa kepada Allah SWT. Nah ini tidak benar ya teman-teman. Yang dibolehkan adalah bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Mencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.